Ya, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana menghubungkan 4 router dengan konsep static routing. Jadi, di sini sudah ada saya buatkan tahapan-tahapannya mulai dari langkah pertama sampai terakhir. Oke, agar tidak berlama-lama, kita coba langsung saja dengan router satunya. Pertama kita buka Winbox-nya, ini saya close dulu, kita buka Winbox. Kemudian ini router 1. Oke, kemudian di sini ini kita ganti nama routernya. Ini bebas ya, terserah bagaimana mau dibuat. Di sini R1. Kemudian di sini langkah berikutnya kita masuk ke dalam hal pembuatan IP address sesuai dengan topologi. Baik, jadi login mikrotiknya tadi sudah. Kemudian mengganti identitas menjadi R1 sudah. Sekarang kita buat yang ini. Ini Ether1 terhubung ke ISP. Nah, secara kebetulan karena di sini saya pakai aplikasi virtual FNG, jadi di sini dia antara ISP dengan router 1 ini sudah terhubung secara otomatis. Nah, pun demikian, saya coba dulu contoh yang sedikit keliru. Sedikit keliru di sini maksudnya yang ini saya coba hapus. Kemudian kita masukkan, kita hubungkan ya, bukan dimasukkan, kita hubungkan antara si router ini dengan ISP-nya dengan konsep dari IP kemudian DHCP client. Kemudian di sini kita klik tambah, kita pilih Ether 2, apply dan oke. Nah, kalau dia kita perhatikan di sini statusnya adalah searching. Kenapa dia searching? Ya, karena memang si router 1 ini dengan ISP ini hanya boleh terhubung di Ether 1 sesuai dengan topologi yang sudah jadi di sini. Kalau misal kita mengganti sumber internetnya adalah Ether 2, maka ini kabel ini harus kita pindah dari ISP-nya ke Ether 2 router 1-nya. Jadi, karena di sini dia terhubung ke Ether 1, kita tinggal gantikan saja di sini, kita double klik. Kita ganti menjadi Ether 1, kemudian apply. Oke, dan dipastikan statusnya harus bound. Oke, maka ketika kita lihat di IP address-nya, ini akan ada. Ya, pada IP address ini dia akan ada di sini. Nah, berikutnya itu kita akan buat IP Ether 2. IP Ether 2 ini yang mana? IP Ether 2 itu yang terhubung nanti secara langsung ke klien ini. Oke, ini ETH2 ke E0-nya. Maka kita buat IP-nya di sini 192.168.10.1 dengan net prefix atau panjang bitnya 24. Maka kita buat sini, kita klik tambah 192.168.10.1/24 Ether 2, kemudian apply, oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita buat IP Ether 3. IP Ether 3 di sini 10.10.10.1. Maka kita tambahkan kembali 10.10.10.1 panjang bitnya 30 pada Ether 3. Apply dan oke. Kemudian kita buat lagi, ini tadi sudah. Oke, kemudian kita setting DHCP untuk Ether 2 agar klien terhubung secara otomatis. Baik, sebelum kita setting DHCP-nya, kita lihat dulu untuk klien daripada router 1. Oke, kita cek IP-nya. Nah, di sini dia belum memiliki IP. Oke, ini kita close, maka kita setting. Maka untuk pembuatan DHCP-nya dari IP, kemudian pilih DHCP server. Di sini kita pilih DHCP setup. Nah, yang akan menerima IP secara otomatis itu adalah dari router ke klien. Dari router ke klien penghubungnya adalah si ETH2. Maka settingan di sini DHCP interface-nya kita pilih Ether 2. Selanjutnya ini kita next-kan saja.
Oke. Nah, kalau sudah, kita cek pada klien. Nah, di sini kita perhatikan dia sudah dapat IP. Ya, sesuai dengan network yang ada pada Ether 2 tadi, yaitu 192.168.10.1 dan prefix 24. Berikutnya, jadi ini tadi sudah selesai. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita stop dulu pada router satunya ini, pada langkah yang ke-6. Selanjutnya kita pada langkah yang ke-7. Ya. Pada langkah yang ke-7 ini, kita mau menghubungkan ke router 2. Nah, jadi pada router 2, kita aktifkan romonnya. Jadi romon di sini untuk memudahkan manajemen dan monitoring perangkat mikrotik kita itu sendiri. Jadi kita klik saja ini si router 2-nya, muncul seperti ini, pilih open. Nah, kemudian ini kita ketikkan tool spasi romon spasi set spasi enable sama dengan yes. Oke, kalau sudah kita kembali ke Winbox. Kemudian pilih new Winbox. Di sini kita pilih dia connect to Romon. Oke, di sini apa katanya? Romon is not enabled on the router. Jadi kalau kejadiannya seperti ini, kita pastikan dulu bahwasannya di router 1 juga Romonnya sudah aktif. Dari menu tools, kemudian pilih Romon, kemudian ini dicentang. Apply, oke. Itu dia. Kita coba kembali mengulangi, kita pilih connect to Romon. Oke, maka muncul di sini. Untuk si router 2-nya, ini kita konekkan. Nah, di sini untuk si Mikrotik 2 kita ganti dia menjadi R2 atau router 2 dari sistem. Pilih identity, ganti namanya menjadi R2. Oke, berarti ini sudah selesai. Ganti identitas juga sudah selesai. Selanjutnya kita buat IP Ether 1. Ya, IP Ether 1 pada router 2 ini yang mana dia nanti terhubung untuk router 1. Yang ini. Ya. Yang 10.10.10.2 dengan net prefix 30. Oke, kita buat pada router 2 IP address. Kita tambah, maka buat 10.10.10.2 panjang bitnya 30 pada Ether 1. Kalau sudah apply, oke. Kemudian ini sudah, langkah ke-10 kita buat IP Ether 2 yang terhubung ke klien 2. Klien 2-nya mana? Yang ini. Oke, ini klien 2. Oke, maka kita buat IP-nya. IP-nya sesuai petunjuk soal tadi, ini kita tambah 192.168.20.1 dengan panjang bit 24. Kita apply, kemudian oke. Sudah, setelah selesai, ini kita tandain dulu. Kita masuk ke langkah 11, men-setting DHCP server untuk klien 2 agar terhubung secara otomatis. Oke, jadi prosesnya sama seperti pada router 1. Kita tinggal klik IP, DHCP server, kemudian DHCP setup. Kita pilih Ether 2. Ini kita next-kan. DNS-nya kita buat 8888. Oke, next-kan, next. Oke, selanjutnya kita cek si klien 2. Apakah dia sudah memperoleh IP secara otomatis atau tidak. Kalau kita cek di sini, ini belum berubah, dia agar berubah kita disable sekali, kemudian kita enablekan, selanjutnya kita cek. Oke, di sini sudah. Nah, kemudian kita mau coba yang ke langkah 11. Oh, sudah, sorry, langkah 11 ini sudah. Kita masuk ke langkah 12, buat gateway pada router 2 menuju R1. Nah, itu maksudnya seperti ini. Jadi di sini kan tadi IP address kita ini, sudah, pada Ether 1-nya adalah 10.10.10.2. Sesuai dengan topologi dia berada di sini. Nah, ini aksesnya, akses untuk ke klien 1 kan dia melalui router 1.
Nah, router 1 berapa IP-nya? 10.10.10.1. Jadi kita masukkan IP router 1 ini pada router 2 dengan posisi sebagai gateway. Oke, agar nanti router 1 dan 2 ini dapat terhubung dengan baik dan benar. Oke, jadi kita masukkan di sini, pilih IP, route, kemudian kita tambah, kita buat di sini 10.10.10.1. Kita kasih komentar. Oke, gateway R1. Oke, kemudian apply dan oke. Oke, nah berikutnya kita masuk ke langkah 13. Ya. Langkah 13 dan langkah 14 ini sangat berhubungan erat. Hubungannya apa? Ini untuk menguji ya, kedua klien pada router 1 dan router 2. Kita mau uji coba dulu. Ya, apakah router 1 dan router 2 ini sudah bisa apakah klien 1 dan klien 2 pada masing-masing router sudah bisa saling ping atau tidak. Kita coba ping ke router ke klien 1. Ini klien 1, ini klien 2 dengan IP 10.254. Kita ping dari klien 2, ping 192.168.10.254 spasi -t. Oke, ini tidak replay. Kemudian dari router 1, klien 1 juga kita ping ke klien 2. Kita cek IP daripada klien 2, dia dapat 20.254. Oke, ping 192.168.20.254 spasi -t. Nah, di sini dia tidak bisa. Maka agar ini bisa saling komunikasi, kita mainkan atau kita buatkan static routingnya. Ya, pertama dari router 1 kita buat. Oke, jadi di sini kita mau buat routing agar klien 1 dapat terhubung ke klien 2. Jadi konsep routing ini secara teoritis dia itu dari mana ya, berarti dari klien 1. Mau kemana? Berarti ke klien 2. Lewat mana? Maka kita ambil dia jalur yang paling dekat. Dari klien 1 ini ke klien 2, jalur paling dekatnya antar router itu dari mana? Nah, jalur paling dekatnya itu adalah si router 2 pada Ether 1. Sudah? Kenapa enggak Ether 2? Kenapa enggak Ether 3 pada Ether 1? Ini kejauhan kalau dari ini kita menuju klien 2. Jadi kita ambil dia yang paling dekat jalurnya. Jadi dari mana mau kemana? Saya ulang ya. Dari mana mau kemana, lewat mana. Itu dia. Kita ambil dia jalur yang paling dekat. Jadi kata lewat mana ini bisa diartikan sebagai terminal. Misal kita mau ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta, posisi dari rumah, berarti kita harus ke terminal bus yang akan mengantar kita dari terminal daerah ke terminal pesawatnya, misalkan seperti itu. Ya, lewat mana dia? Berarti kalau seperti saya, misalkan rumah saya di kilometer 2, berarti saya harus ke loket mobil PAS atau mobil Datra, kan seperti itu. Untuk menuju Jakarta. Artinya, kalau kita sudah masuk pool terminal itu, kita dipastikan sampai. Seperti itu dia. Ya, kita ambil dia jalur yang paling dekatnya. Seperti itu. Oke, maka kita buat pada router satunya. Ini router 1, kita buat static routingnya dari IP, kemudian pilih route. Ini kita tambah. Nah, dari router 1 yang kita tuju kemana? Jadi yang kita tuju itu masukkan dia dalam baris DST address. Nah, yang kita masukkan di sini adalah networknya. Ya, 192.168.20.0/24. Network siapa? Network si klien 2. Itu. Ya, kemana? Kita masukkan dia DST address. Sudah? Nah, kemudian gateway-nya. Lewat mana dia? Nah, berarti di sini dia lewat router 2. Yang paling dekat mana? Si Ether 1. Berapa Ether 1 pada router 2 tadi? Ether 1 pada router 2 adalah 10.10.10.2. Maka kita buatkan dia di sini.
Oke, kita buatkan dia 10.10.10.2. Kemudian kita apply. Nah, perhatikan di sini dia sudah reachable dengan posisi aktif statik yang ini. Kita kasih komentar biar lebih gampang. Dari klien router 1 dan menuju router 2. Kita oke kan, ini kita apply, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya demikian juga di router 2. Kita tambahkan routingnya dari IP pilih route. Nah, jadi kalau dia dari router 2, dari mana mau kemana? Ke klien 1. Dari klien 2, router 2 mau ke klien 1. Lewat mana? Nah, yang paling dekat ke klien 1 itu mana? Adalah si Ether 3 pada router 1. Maka konsepnya kita buat di router 2, ini kita tambah, mau kemana? Kan gitu. Mau ke klien 1, 192.168.10.0/24. Yang kita masukkan adalah networknya. Sudah? Yang ini 192.168.10.0/24 pada router 1 untuk kliennya. Nah, lewat mana? Lewat router 1, untuk Ether 3. Seperti itu. Nah, jadi kita buat sini 10.10.10.1. Ini kita buat komentarnya dari klien router 2 ke router 1. Kita oke, apply-kan dan oke. Selanjutnya kita cek proses ping-nya. Nah, di sini dia sudah replay. Nah, di sini dia sudah replay. Oke, antar klien sudah terhubung. Nah, yang menjadi permasalahan, apakah router 2 terhubung ke internet atau tidak? Apakah klien 1 dan klien 2 terhubung ke internet atau tidak? Kita coba di klien 1, ping ke misalkan ke detik.com. Oke, di sini dia belum replay. Kenapa? Karena NAT-nya belum kita setting. Nah, jadi agar ini replay nantinya, kita setting dulu pada router 1. Oke, sebelum kita lanjut, ini kita selesaikan dulu. Jadi, tes routingnya sudah selesai. Ini juga tes routingnya sudah selesai. Yang berikutnya yang kita lakukan adalah tes ping tadi. Tes ping, ini juga sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Nah, di sini kita mau memastikan terkoneksi. Oh, ini saya tambah saja nih. Sampai dan-nya. Oke, ini juga sampai dan-nya. Nah, dan terkoneksi ke internet. Kasusnya di sini, pada klien 1, dia belum terkoneksi ke internet. Maka kita selesaikan di router satunya. Kita setting NAT-nya, IP, firewall, kemudian kita pada NAT-nya kita tambah. Oke, chain-nya SRC NAT, kemudian exchange-nya adalah masquerade. Nah, kemudian out interface-nya perlu kita buat nggak? Nggak usah. Karena kita koneksinya lebih dari satu router, maka ini nggak usah kita buat. Jadi dia mengambil semua jalur nantinya. Oke, exchange-nya masquerade, kita apply-kan. Oke, kita cek router client satunya dulu. Oke, ini replay. Sudah. Nah, kemudian di sini ada tadi ketinggalan dikit. DNS pada router 1 ini harus kita allow, apply dan oke. Nah, selanjutnya kita cek pada klien 2. Apakah dia juga sudah terkoneksi ke internet detik.com. Oke, maka di sini dia untuk si klien 2 ya, ini tadi klien 1. Klien 1 tadi lupa saya ganti namanya, ini Windows klien 2 namanya Windows. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini. Jadi, si klien 1 ini terhubung ke internet, kemudian klien 2-nya juga terhubung ke internet. Oke. Maka di sini tugas kita pada langkah 15 ini sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya
kita mau menghubungkan ke router 3. Ya, ke router 3. Router 3 terhubung kemana? Induknya dari router 2 yang atasnya. Yang di bawahnya adalah router 3. Maka kita selesaikan dulu di sini untuk router 2. Agar router 2 terhubung ke router 3. Maka prosedurnya adalah kita buat IP pada Ether 3. Sudah, untuk terhubung ke R3. Maka kita buat di router 2-nya IP address, kita buat tambah 10.10.20.1 per 30 Ether 3. Kita klik apply, kemudian OK. Sudah. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk langkah 18. Langkah 18 itu adalah login ke router 3. Oke, login ke router 3. Nah, di router 3 ini kita harus aktifkan romonnya dulu secara manual. Klik, kemudian ini open, admin. Maka kita ketik kembali tool spasi romon spasi set spasi enable sama dengan yes. Kita close, kemudian kita buka Winbox. Ini Winbox, connect to romon. Kita pilih untuk router 3, nah ini. Oke, connect. Setelah itu kita ganti namanya sistem identity menjadi router 3. Oke. Selanjutnya di router 3 apa? Kita buat IP-nya. IP Ether 1 sebagai penghubung ke Ether 2, kemudian IP ke klien. Itu dulu, bertahap kita buat ya. Oke. Berarti yang ini tadi sudah selesai, kemudian ini juga sudah selesai, kemudian ini juga, oh ini belum. Oke, langkah nomor 3, langkah 20, nomor 20 adalah membuat IP pada Ether 1 router 3. Oke, pada router 3-nya IP address kita buatkan 10.10.20.2 per 30. Kita cek dulu. Router 3, oke, benar. Ether 1, apply, oke. Kemudian kita buat IP Ether 2 terhubung ke klien. Kliennya berapa? 192.168.30.1 per 24. Oke, maka kita buat di sini 192.168.30.1 per 24 Ether 2. Apply, oke. Kemudian ini sudah. Kembali kita ulangi settingan DHCP-nya. Oke, untuk memudahkan si klien, kita buat settingan DHCP-nya pada router 3. IP, DHCP server, DHCP setup, interface-nya Ether 2. Next, kita next-kan saja terus. DNS-nya kita buat 8.8.8. Oke, next-kan, kemudian next. Oke. Kemudian kita cek pada klien 3. Apakah dia sudah memperoleh IP secara otomatis atau tidak. Kita cek. Oke, ini belum. Maka kalau dia belum, ini kita disable dulu. Kita disablekan sekali. Kemudian enablekan. Oke, kita cek. Dapatkah dia 30? Oke. Nah, setelah itu kita buat gateway. Jadi langkah ini membuat gateway ini sama nanti ya untuk semua router. Tadi di router 2 kita buat juga. Jadi kita buat gateway pada router 3 dengan IP ETH1 di IP ETH1 pada router 2. Maka kita buat IP root, klik tambah. Kita buat di sini pada gateway-nya 10.10.20.1. Kita kasih komentar gateway R2. Oke. Kemudian kita masuk langkah ke-24, membuat routing. Nah, di sini jadi prosesnya itu tetap berulang. Ya. Tapi sebelum kita buat, kita mau tes dulu apakah si klien 3 ini dapat terhubung ke klien 2 atau tidak. Kita coba ping spasi 192.168.20.254 spasi min T. Nah,
Di sini dia dari klien 2 tidak terhubung, klien 3 ke klien 2, kemudian kita coba lagi ping dari klien 2 ke klien 3, 192.168.30.254 min T. Oke, jadi konsepnya sama saja seperti tadi. Ya, konsepnya sama saja dia seperti yang tadi. Ini klien 2 sebelah kanan, klien 3 sebelah kiri. Nah, konsepnya seperti yang tadi juga. Dari mana? Oke, contoh dari klien 2. Mau kemana? Klien 3. Lewat mana? Tetap kita ambil dia jalur yang paling dekat. Jadi kalau dari klien 2 mau ke klien 3, maka kita lewat dari sini. Dari router 3 untuk ETA 1-nya. Oke, demikian juga sebaliknya nanti. Oke, sekarang kita buat dulu di router 2, IP route. Kita tambah, maka kita ketikkan 192.168.30.0/24. Lewat mana? Lewat 10.10.20.2. Kita apply. Oke, kita pastikan dia aktif statik. Ini kita kasih komentar. Jadi judulnya adalah dari klien R2 ke R3. Oke, apply, oke. Kemudian kita buat pada router 3. Tapi sebelumnya kita cek. Nah, ini dari klien 3 sudah replay. Ya, ke klien 2. Klien 3, oke. Nah, kemudian kita buat di router 3-nya. Klik tambah. Dari mana dia? Dari klien 3 mau ke router, mau ke klien 2. Maka kita buat tetap 192.168.20.0/24 lewat mana? Lewat 10.10.20.1. Jadi kalau dari klien 3 lewatnya Ether 3 router 2. Maka kita buat di sini, kita apply-kan, kita kasih komentar. Jadi dari klien 3 R3 ke R2. Oke, apply, oke. Sudah. Maka di sini dia sudah replay klien 3. Sekarang kita mau dari klien 3 ke klien 1 ping 192.168.10.254 spasi min T. Nah, ini belum replay. Ini dari klien 3 ke klien 1. Kita cek klien 1. Kita geser klien 1 ini sebelah kanan, kita ping 192.168.30.254 dari klien 1 ke klien 3. Nah, ini juga dia tidak replay. Maka kita buat lagi routingnya. Ya, dari router 3 dulu kita buat. Dari router 3 kita klik tambah. Kita mau menuju ke klien 1, maka 192.168.0/24. Oke, kemudian lewat mana dia? Yang paling dekat 10.10.20.1. Kita apply. Oke, kita kasih komen dari R3, dari klien R3 ke R1. Oke, apply, oke. Nih, udah, jadi dari klien 3 ke klien 1. Lewat mana? Ya kita ambil dari sini, dari router terdekat. Itu. Jadi tetap ya konsepnya adalah router terdekat. Itu. Jangan ke router 1, jauh dia. Ya, router terdekat. Itu. Oke. Itu tadi pada router 3, sekarang di router 1-nya kita tambahkan kembali. Mau kemana? Ke klien 3, 192.168.30.0/24. Lewat mana? 10.10.10.2. Kita apply-kan, kita kasih komen dari klien 1 R1 ke R3. Oke, apply, oke. Kemudian kita cek. Nah, ini kan sudah replay dia. Ya, setelah kita buat. Sekarang kita tes dulu.
untuk si klien 3 ini apakah dia sudah terkoneksi internet atau tidak. Ping spasi detik.com. Baik, di sini dia sudah terkoneksi ke internet. Oke. Maka untuk router 3, router 2 sudah selesai. Sekarang kita mau hubungkan router keempat. Sebelum kita hubungkan ke router keempat, ya, ini kita selesaikan dulu. Nah, ini buat routing tadi sudah. Kemudian ini test ping juga sudah. Oke, baru ini tadi agar router klien pada R3 terhubung ke R1 ini juga sudah. Oke, ini sudah. Ini sudah. Oke, baru yang ini tadi agar klien router 1 terhubung ke klien R3 ini juga sudah. Kemudian ini juga sudah. Ini juga sudah. Oke, nah selanjutnya kita mau menghubungkan router 3 ke router 4. Maka sebelum kita hubungkan, kita buat dulu IP pada router 3 sebagai penghubung ke router 4, yaitu 10.10.30.1. Maka langkah berikutnya adalah kita masuk di langkah 31. Oke, kita masuk ke router 3, pilih IP address, ini kita pindah. Maka kita buat sini 10.10.30.1/24. Ether 3, apply, oke. Kemudian kita buat IP untuk router 4-nya. Kita loginkan ke Winbox. Sebelum kita login ke Winbox, kita aktifkan Romon pada router 4. Klik, baru open. Oke, admin. Nah, perintahnya masih sama, tool spasi Romon spasi set spasi enable sama dengan yes. Oke, ini kita close. Oke. Kemudian kita aktifkan atau kita login ke router 4. Connect to Romon. Kita pilih router 2, router 3 sudah. Nah, oke, ini router 4, connect. Nah, selanjutnya kita buat identitasnya. System identity adalah ini router 4. Oke, kemudian kita buat IP penghubung dari router 4 ke router 3. Maka kita tambah di sini 10.10.30.2/30. Ini router 1, apply, oke. Selanjutnya, ini tadi sudah. Ini barusan saja. Kemudian kita buat IP untuk Ether 2 terhubung ke klien 4. Dia mau kita buat IP-nya ini. Kemari. Oke, maka kita buat pada router 4-nya, klik tambah kembali 192.168.40.1/24 pada Ether 2, apply dan oke. Nah, setelah itu kita aktifkan DHCP agar nanti si klien dapat terhubung otomatis. Oke, pada router 4 kita aktifkan DHCP-nya, IP, DHCP server, DHCP setup. Ether 2 ini kita next-kan. DNS-nya kita buat 8.8.8.8. Next-kan, next. Oke, kita cek klien 4. Kita cek detail. Oke, belum dapat. Karena belum dapat, kita disable sekali, disable, kemudian enable. Oke. Nah, ini dia dapat 40.254. Nah, sekarang kita mau uji coba, ya. Apakah klien 4 dapat melakukan ping ke klien 3, 2, dan 1? Secara otomatis sebenarnya jawabannya tidak. Kenapa? Karena tabel routingnya belum kita buat. Kita coba ping 192.168.30.254. Oke, ini destination. Kita coba juga ping spasi 192.168.20.254. Ini juga destination. Kita ping ke klien 1, ping 192.168.10.254. Nah, di sini juga destination. Maka kita selesaikan. Sudah, jadi dari mana mau kemana? Dari klien 4 ke klien 3, ke klien 2, ke klien 1. Jadi ada kita buat 3 kali routing untuk menuju
kliennya. Oke, pada router 4-nya. Oke, kita selesaikan. Maka kita buat IP route. Nah, tapi sebelum ke klien, kita buat ini. Ini tetap harus dibuat. Buat gateway pada router 4. Kita buat dahulu. Klik tambah. Kita buat di sini IP pada router 3, yaitu 10.10.30.1. Kita kasih komentar. Gateway R3. Oke, apply. Oke. Kemudian kita buat untuk si klien yang ini. Buat routing yang ini dulu. Oke, langkah 38. Maka kita buat tambah 192 ke klien 3. Sudah 168.30.0/24. Dia lewat dari 10.10.30.1. Kita apply-kan. Kita kasih komentar, kita buat judulnya dari klien R4 ke R3. Kita oke-kan. Apply, oke. Ini sudah kita buat routingnya. Kemudian yang ini, langkah 39, buat routing di router 3. Oke, maka kita masuk ke router 3. Kita klik tambah 192.168.40.0/24. Gateway-nya adalah 10.10.30.2. Kita apply-kan. Kita kasih komen dari klien R3 ke R4. Oke, apply, oke. Kita tes klien 4 di sini apa namanya? Oh, Siwin. Oke, kita ping ke klien 3 192.168.30.254. Oke. Ini sudah replay, kita stop. Kemudian di klien 3 ping 192.168.40.254. Oke, ini replay. Nah, di klien 4 kita coba internetnya ping detik.com. Apakah dia replay? Ternyata tidak. Jadi ini akan replay nanti kalau kita sudah selesai buat sudah buat routing menuju router 1. Oke. Nah, jadi ini belum terkoneksi. Oke, ke klien 3 kita sudah selesai. Sekarang kita buat dari router 4 ke router 2 192.168 ke kliennya ya. .20.0/24. Kita buat gateway-nya 10.10.30.1. Kita apply-kan, kita kasih komen dari klien R4 ke R2. Oke, apply dan oke. Demikian juga pada router 2 kita buat routingnya. Tambah 192.168.40.0/24. Oke, kemudian gateway-nya 10.10.20.2. Kita apply komen dari klien R2 ke R4. Oke. Apply, oke. Kita coba ping ya dari klien 2. Ini kita stop. Ping ke 192.168.40.254. Oke, di sini replay. Kemudian dari router 4 ke klien 2 ping 192.168.20.254. Oke, di sini dia replay. Kita tes internetnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia pada klien 4 ini akan connect internet kalau routing menuju router 1 selesai dan routing di router 1 menuju router 4 juga selesai kita buat. Oke, sekarang yang terakhir kita buat untuk routing dari klien 4 ke klien 1 192.168.0/24. Gateway-nya 10.10.30.1. Kita apply-kan, kita kasih komen. Kita buat di sini judulnya dari klien R4 ke R1. Oke, apply, oke. Kemudian pada router satunya
Kita klik tambah 192.168.40.0/24. Gateway-nya adalah 10.10.10.2. Kita apply, kita kasih komentar dari client R1 ke R4. Oke, apply, oke. Sekarang kita cek pada router, pada client 4, kita ping ke client 192.168.10.254. Spasi min. Oke, ini replay. Sekarang client 1 dari client 1 kita coba ya. Ping 192.168.40.254 spasi min. Oke. Sekarang kita tes di client 4 apakah dia sudah terkoneksi ke internet atau tidak. Maka sudah. Oke. Jadi kita buat versi kecilnya saja dulu. Untuk command prompt-nya ini proses ping dari client 4 ke client 2, ke client 1, 192.168.10.254 spasi min t. Oke, ini saya buat di sini. Ini kita buat lagi ping 192.168.20.254 spasi min t. Oke, kita buat lagi ping 192.168.30.254 spasi min t. Oke, seperti ini. Ini client 1, ping ke client 4, ping 192.168.40.254 spasi min t. Kemudian ke client 2, client 3, ping 192.168.30.254 spasi min t. Oke, ini dia. Kemudian kita buat lagi ping 192.168.20.254 spasi min t. Oke, ini pada client 1. Ke client 2, 3, 4. Ini dari client 4 ke client 3, 2, dan 1. Jadi demikian seterusnya. Ini si Windows tadi client 2. Kita coba ping ya. Sebagai hasil akhirnya. Kita coba ping ke client 1, 192.168.10.254 spasi min t. Replay. Kemudian ping 192.168.30.254 spasi min t. Oke. Oh, sorry. Ini sudah double yang ini nih. Ping 192.168.30.254 spasi min t. Ini ke client 3 dari client 2. Kemudian ping 192.168.40.254 spasi min t. Oke, baru client 3. Dari client 3 kita ping ke client 1 192.168.10.254 spasi min t. Kemudian ke client 2 ping 192.168.20.254 spasi min t. Oke. Kemudian yang terakhir ke client 4 dari client 3 ping 192.168.40.254 spasi min t. Oke, jadi kira-kira seperti itulah pembahasan untuk topologi konfigurasi static routing untuk 4 router. Jadi sedikit mumet. Tapi yang paling utama yang harus dikuasai itu adalah konsep dasarnya, yaitu dari mana, mau kemana, lewat mana. Itu dia. Oke. Nah, di pertemuan berikutnya, di video berikutnya, kita akan membahas tentang dynamic routing yang lebih simpel daripada static routing. Akhir kata, atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih.
Sampai jumpa. Tetap semangat.